Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat suatu Google Form yang sederhana saja. Jadi Google Form itu apa sih? Google Form adalah suatu formulir online yang dapat kita gunakan untuk mengumpulkan data atau melakukan suatu survei. Nah, pada video ini kita akan membuat Google Form berdasarkan kasus ini. Jadi kita memiliki permasalahan, kita akan mengumpulkan calon penerima vaksin COVID-19 dan orang-orang tersebut berada jauh dari kita. Jadi bagaimana caranya? Yang paling praktis adalah kita lakukan menggunakan Google Form, sehingga kita akan membuat Google Form berdasarkan data-data yang kita butuhkan, di mana kita butuh nama, alamat, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan golongan darah. Baik, kita langsung saja ke Google Form. Nah, ini adalah Google Form. Di mana sih nyarinya? Oke. Nah, kalau kita berangkat dari awal sekali, kita masuk saja ke search engine, ya, google.com. Kemudian kita ketik di kolom pencarian form Google atau Google Form, ya. Nah, maka di link paling atas itu akan muncul Google Form, ya, online survey for a personal use. Di sini kita klik saja. Ya, saya sudah login ke menggunakan akun Google, ya. Jadi otomatis ketika saya klik, saya bisa langsung membuat atau menuju ke Google Form. Kemudian untuk membuat, nah biasanya ada, kalau kita sudah pernah membuat, biasanya akan muncul daftar Google Form yang pernah kita buat. Kalau belum, kita buat saja form baru. Memang skenario kita akan membuat satu formulir sederhana berdasarkan dari data Excel tadi. Kita klik link plus ini, ya, start a new form. Oke, kita pilih blank. Nah, kemudian akan muncul tampilan awal seperti ini, ya. Jadi entitled form. Nah, karena kita bermaksud melakukan pendataan, maka kita dapat memberi judul pendataan calon penerima vaksin. Tapi ya, COVID-19. Oke. Nah, ini sudah kita buat judulnya. Nah, kalau mau disimpan dengan nama ini, kita klik juga di sini. Klik saja sekali, maka otomatis judul yang ada di form ini akan menjadi nama dari form ini. Nah, ini deskripsinya, kalau ada tambahan deskripsi dapat diketik di bagian form description. Oke, kita anggap tidak ada, ya. Nah, kita berangkat ke pertanyaan pertama. Oke, yang kita butuhkan adalah nama. Nama itu berarti bertipe teks, sehingga nama itu diketik manual oleh si yang menggunakan Google Form, ya, sehingga kita gunakan paragraf, ya, di nama calon penerima, seperti itu. Kemudian nama ini wajib nggak harus diisi? Nama ini wajib diisi nggak? Harus diisi apa nggak? Nama kan pasti wajib diisi, sehingga bagian required kita klik sehingga menjadi aktif. Sehingga nanti pada saat pengisian nama ini harus diisi. Kalau nggak diisi tidak akan bisa disubmit. Oke, ini pertanyaan pertama. Kemudian klik plus untuk yang kedua. Yang kedua itu adalah alamat, ya. Alamat. Nah, kalau kita ketik alamat, otomatis Google mengenali bahwa alamat ini adalah tipenya paragraf, gitu. Jadi sudah otomatis dia sudah sangat pintar sekali. Kita biarkan saja. Nah, alamat ini harus di-share tidak? Kalau harus, kita aktifkan lagi, ya. Nah, seperti yang di atas, ketika dia harus diisi, maka akan muncul bintang merah, ya, di bagian pertanyaannya. Kemudian alamat sudah, kita lanjutkan sekarang. Jenis kelamin. Nah, jenis kelamin. Jenis kelamin kan merupakan pilihan. Jenis kelamin merupakan pilihan. Ada laki, sehingga kita pilih di sini adalah multiple
multiple choice ya, multiple choice, maksudnya multiple choice ya. Oke, saya render multiple choice, laki-laki, perempuan. Oke, sudah. Ini apakah wajib diisi? Wajib, kita centang ya. Kita aktifkan required-nya, kemudian kita lanjutkan pada tempat lahir. Tempat lahir itu di sini bertipe short answer ya, short answer, required juga. Kemudian yang berikutnya adalah tanggal lahir. Tanggal lahir tipenya adalah data date ya, tanggal lahir adalah date. Oke, jadi format seperti ini, month, day, year. Ini bisa kita ubah. Nggak bisa kita ubah, kita biarkan saja. Tanggal lahir required. Kemudian yang terakhir adalah golongan darah. Golongan darah juga merupakan pilihan. Golongan darah adalah pilihan. Sehingga bisa kita A, kemudian B, kemudian AB, kemudian O ya. Paling O 40 ya. Tapi setidaknya ada 4 golongan darah yang kita kenal. Golongan darah itu juga kita set require. Nah, jadi kita sudah membuat form, ya, form sesuai dengan isiannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ternyata. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah kita buat 6. Nah, jika form sudah kita buat, maka bagaimana cara mengirimnya? Mengirim link form itu kepada orang-orang yang akan kita berikan untuk melakukan pendataan. Kita klik tombol send, kemudian ada di bagian ya, klik lambang ini, maka otomatis akan sedia link. Nah, link inilah yang akan kita berikan kepada orang-orang yang akan kita data ataupun survei. Nah, ini kan linknya panjang sekali. Kalau mau lebih pendek, klik shorten URL, ya lebih pendek seperti itu. Kalau saya lebih suka menggunakan ini. Nah, inilah nanti yang kita copy, yang akan kita berikan. Oke, coba kita tes di browser lain ya. Ini saya tes di browser ini. Oke. Copy saya paste di bagian apa namanya, dashboard-nya. Enter. Nah, otomatis form ini akan terbuka. Ya, di sini kita bisa mengisi. Contoh saya isi misalnya. Kemudian alamat Singaraja, jenis kelamin laki, lahir misalnya Lampung, ya. Nah, kita bisa milih. Oke. Misalnya, kemudian golongan darah, saya milih O, golongan darah saya O ya. Nah, kemudian di bagian bawah akan ada tombol submit, ya. Kita dapat melakukan submit untuk menyimpan data yang kita isikan. Oke. Nah, kita sudah menginputkan satu data pada form ini. Coba kita lihat lagi di form berikutnya. Ini kita close. Nah, terlihat di sini di bagian ini ada respon. Ada respon satu orang, kan tadi saya sudah mengisi dengan satu data. Kalau kita klik, nah akan terlihat ini yang sudah mengisi. Oke, ini kalau kita lihat secara langsung. Nah, kita dapat juga mengunduh data isian itu dalam format CSV. Jadi kita ke bagian ini, kita klik titik 3 ini, kemudian download respon CSV. Nah, kita akan diberikan satu file, ya, punya zip. Oke, kita simpan di temp ya.
pendataan. Oke, saya buka foldernya. Kemudian saya klik kanan mengekstrak to pendataan calon saya. Lihat sekarang pendataan. Nah, ini adalah file hasil dari Google Form ya. Kalau kita buka, nah, seperti itu. Jadi ini bisa kita pindah ke bagian sini. Nah, seperti itu. Kita sudah dapat data ya. Oke, seperti itu. Nah, jika ada perbaikan pun Google Form ini masih bisa dibuat. Misalnya kita menambah pertanyaan ataupun mungkin menghapus ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan di aplikasi Google Form ini. Oke, jadi seperti itulah cara membuat Google Form yang sederhana. Walaupun ini bisa ditambahkan, kita bisa menambahkan gambar ataupun yang lainnya dalam Google Form ini. Terima kasih.